Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat USM dimanapun Anda berada, berjumpa lagi kita bersama saya Indah Rasikasari di USM TV. Jangan lupa yang belum follow, subscribe, juga like, bagikan ke semua. Karena ini kita akan berbicara hari ini terkait tentang teknologi, digitalisasi. Hari ini siapa yang tidak tahu tentang hal itu, karena memang kita hari ini di eranya, di saatnya ini, saat digitalisasi, dan kita akan bahas itu bersama dengan T. Raja Syahrat Nawangsa Esos, atau yang biasa kita sapa Ampun Raja. Assalamualaikum Ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you. Sama-sama. Terima kasih banyak Ampun di sela waktunya kita berbincang-bincang hari ini bersama dengan Sobat USM juga. Baik. Terkait dengan ini, kita buat temanya USM Goes to 5.0. Baik, wah. Digitalisasi. Digitalisasi. Okay. Sistemnya dalam digitalisasi. Sistem dalam digitalisasi. Iya. Oke, dan juga di sebelahnya Ampun sudah ada Pak Munawir. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Munawir STMT, Ketua Pusat Komputer dan Sistem Informasi atau PUKSI Universitas Serambi. Sehat Pak ya? Siap, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini kan kita bicara hari ini siapa yang nggak ini Ampun ya? Dengan teknologi ya. Teknologi saking masifnya dengan AI Iya. yang beragam rupa. Ini Pak Munawir Iya. luar biasa. Ampun juga. Kalau aku di AI, jujur aja ngomong, memang bergeraknya di AI kan, karena basicnya kan develop game, jadinya mau nggak mau dengan kemajuan digital harus ngikut. Yes, betul. Apalagi hari ini kalau kita balik ke kampus, ya Ampun ya, di kampus juga kita terus pasti beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Tapi kita sedikit lah mungkin Ampun kepada Sobat USM dimanapun berada pastinya, mungkin tentang Universitas Serambi Mekah dari yang Iya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Universitas Serambi Mekah ini mencoba beradaptasi ya dengan teknologi yang tadinya sistemnya masih manualisasi, masih menggunakan formulir-formulir, dengan dibantu oleh Pak Munawir yang bergerak di teknologinya, mulai dari absen, terus mulai pendaftaran mahasiswa baru, sampai isi KRS segala macam sekarang bisa secara online ya, dengan aplikasi yang kita terapkan di website Serambi Mekah gitu. Untuk masalah teknologi nanti dijelaskan oleh Pak Munawir sendiri. Kalau saya mungkin lebih ke universitasnya kan, lebih ke penerimaan mahasiswa barunya gitu. Apalagi kan ini tujuannya untuk menuju apa tadi, USM Goes to 5.0 ya. Nah itu kan kita harus beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang ini gitu. Mau nggak mau kan harus kita terapkan dari segala lini, nggak cuma di mahasiswanya aja, di pembelajaran juga gitu, di perkuliahan juga gitu kan, sampai ujian online segala macam, kuliah pun bisa online juga gitu. Jadi artinya khusus untuk penerimaan mahasiswa Iya. ini semua udah online. Iya, mau nggak mau harus online kan, kita juga bukan di sistem kita bukan di reguler aja ya, ekstensi, dan ada tambahan lagi untuk sekarang di RPL ya. Ada RPL. Ada RPL juga. Rekognisi pembelajaran. Iya, itu yang ibarat kata kalau di sistem perkuliahan itu yang paling tinggi ininya, apa namanya, paling tinggi kelasnya gitu kan, ada ya reguler, ekstensi, RPL gitu. RPL ini yang syaratnya memang harus sudah kerja kalau untuk RPL ini. Profesional, harus punya pengalaman kerja gitu. Tapi kan yang sekarang kita cari ini kan yang reguler ya, reguler dan ekstensi ya. Iya, Pak. Maksudnya gitu. Kalau kita nggak terapkan teknologi di situ, ya untuk anak-anak yang di daerah kan harus datang lagi ke Banda Aceh, harus segala macam biaya yang dikeluarkan. Tapi kalau bisa online, daftar dari jauh, ya kan, tes juga dari jauh bisa gitu. Arti dari mana? Segala pelosok lah, dari segala pelosok. Welcome gitu ke universitas kita gitu ya. Untuk masalah prasarana di kampus kan tahap demi tahap nih kan, kita untuk memenuhi prasarananya gitu, baik lab apa segala macam gitu. Ya kita lihat aja kan pembangunan di Universitas Serambi Mekah ini kan nggak pernah berhenti, terus berkelanjutan kan. Nah kalau sekarang mungkin kalau saya ngomongin terlalu banyak yang diiniin kan, yang mau
bicarakan ini kan teknologi. Teknologi. Nah, Kalau untuk fasilitasnya nih Ampun, terkait teknologi lah, khususnya ini apa yang sedang dikembangkan selalu? Contohnya kayak pembayaran, sekarang kan udah bisa pakai mobile banking. Nah, tadinya kan harus datang manual, setor pakai kertas gitu kan. Nah, balik lagi ke yayasan, oh saya sudah bayar gitu. Nah, kalau dengan adanya teknologi mobile banking, ya, istilahnya mobile banking ya. Dengan mobile banking tinggal kita SS aja pembayaran kita, screenshot ya, kalau aku bilangnya SS lah ya. Tapi kalau buat yang nggak paham SS, screenshot gitu. Di screenshot tinggal dikirim ke bagian keuangan, sudah beres. Oh saya sudah melakukan pembayaran, dapat PIN, bisa isi KRS. Tuh. Jadi bisa langsung ke webnya. Bisa langsung ke webnya. Nah, itu salah satu teknologi yang diterapkan. Tadi kan di awal udah saya ngomong tuh, kayak ngisi KRS, pendaftaran mahasiswa baru, itu kan udah diterapkan juga kan secara teknologi. Nah, waktu ditanya barusan ya saya tambahin lagi deh tuh, biar bisa bayar menggunakan mobile banking. Artinya kita terus beradaptasi dengan teknologi ya. Benar. Oke, webnya nih Pak, mungkin langsung untuk sobat USM kita mungkin yang belum terlalu familiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Munawir. Saya bangga di Serambi Mekah karena saya lahir dari Serambi Mekah. Saya alumni dari Serambi Mekah. Saya di tahun 2007 masuk Serambi Mekah itu teknik informatika. 2007. Iya, 2007 saya informatika, sekarang berubah nama ke teknik komputer. Nah, jadi kenapa saya berfokus di Serambi Mekah? Karena memang saya lahir dan dibesarkan di Serambi Mekah. Nah, makanya tahun 2007 sampai dengan 2011 saya lulus, kemudian 2013 saya lanjut pendidikan di USK, karena memang melihat tadi perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga, jadi diarahkan dan juga wajib untuk meningkatkan fasilitas, kemudian juga dari sisi pendidikan juga, pengembangan SDM itu wajib. Nah, pada tahun 2013, 2016 saya selesai, kemudian 2022 juga saya lanjut lagi di USK, itu di Doktor Ilmu Teknik. Tetap berkesinambungan dengan program atau background saya. Background saya linear. Nah, jadi saya juga di IT dari S1 sampai dengan S3 insya Allah. Mudah-mudahan secepatnya juga akan mendapatkan gelar doktor. Amin. Iya, amin. Jadi memang fokus kita mengembangkan kampus. Saya di Fuksi itu 2021. Nah, mulai dari tahun 2021 kita tetap berbenah. Mulai dari seperti yang Bung bilang tadi, mulai dari pembayaran. Jadi tidak perlu lagi nih calon mahasiswa misalkan nggak perlu lagi harus ke sini. Harus ke Banda Aceh dulu, daftar keluar gadget. Nah, sekarang zaman teknologi. Karena saya bilang tadi kan, maaf saya potong. Iya benar. Sama kayak saya ngomong tadi, yang orang di pelosok pun kan nggak harus ngabisin ongkos ke Banda Aceh kan gitu. Dengan adanya teknologi kan lebih meringkas. Iya, lebih meringkas, betul. Nah, jadi memang sekarang ini anak-anak gadget itu dengan adanya gadget itu tinggal lihat scroll aja udah jadi gitu ya. Nah, jadi memang bagi adik-adik calon mahasiswa baru, siswa-siswi di sekolah boleh nanti langsung silakan mengunjungi pmb.serambimekah.ac.id. Nah, di situ hanya pendaftaran sangat minim, sangat simpel yang diminta identitasnya. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Ya, pada saat diisi aja pilihan jurusannya apa, fakultas, kemudian pilihan 1, pilihan 2, selanjutnya isikan NISN. Nah, untuk penambahan nih yang diutarakan Pak Munawir, kita juga kan selain itu pernah mengadakan workshop juga kan kemarin. Benar. Workshop itu kemarin saya kebetulan pengisinya saya nih. Untuk masalah pembuatan game. Iya, karena kan saya kita undang siswa-siswi, gitu, siswa-siswi datang, saya tunjukin ini loh hasil game saya. Iya. Kan saya salah satu yang buat Resident Evil. Pokoknya game developer lah gitu. Cuma kan kebetulan saya di sini kan nggak ngajar kan, cuma ibarat kata memberikan pengalaman di sini, memberikan untuk teman-teman juga ya, untuk teman dosen, teman-teman yang lainnya gitu, untuk anak-anak. Makanya kita
Kalau sekarang sebenarnya kalau ada workshop itu lebih simple untuk untuk menerangkan kepada siswa-siswa yang akan mau kuliah. Apalagi ada sampelnya. Ada sampelnya gitu. Kita bisa mengungkap, oh ini yang hasilnya nih yang bisa didapatkan dari Universitas Serami Mekah ini loh. Gitu. Silakan. Iya, karena memang kalau kita lihat jangan jadi orang main game, tetapi jadilah orang yang membuat game. Ya. Nah, sama untuk aplikasi ini, jangan hanya jadi kita sebagai user, tetapi jadilah sebagai developernya. Nah, gimana cara mendapatkan developer? Yuk, kita ke Serambi Mekah gitu. Nah, buktinya kan saya juga dari alumni loh. Iya. Alumni Serambi Mekah yang yang insya Allah bisa mengembangkan menjadi seorang developer. Ya, kemarin juga di workshopnya itu kan saya terangkan Ya. daripada teman-teman mahasiswa cuma duduk teman-teman siswa duduk di warung kopi ngabisin waktu berjam-jam dengan gadget gitu. Saya bilang dari gadget ini bisa menghasilkan uang loh. Saya bilang bikin aplikasi, ente jual di Play Store atau di iOS gitu kan, di App Store gitu. Jadilah pundi-pundi uang gitu. Dibandingkan duduk berjam-jam, ya kan? Memang habis paket terus ditanya sama orang tua waktu pulang nih, kamu prestasinya apa? Oh iya, saya juara duduk di warung kopi nomor 1. Kan nggak ada hasil apa-apa kan? Iya. Karena kalau kita bicara jurusan yang paling growth nanti berkembang yang kemudian Pak Munawir Iya, salah satunya itu juga di IT. Apalah nanti banyak, tapi berhubungan semuanya itu berhubungan dengan teknologi. Benar. Di sini kan kita saling berhubungan. Kebetulan nih saya anak ekonomi nih Bu. Ini mahasiswa ekonomi, ya kan mahasiswa ekonomi. Dia dari ekonomi pun harus menggunakan teknologi. Iya, Gitu era kan? digital. Era digitalisasi semua udah pakai era digital sekarang. Lebih mempermudah. Iya. Dan itu ada di Serambi. Iya. Ada jurusan itu ya Pak? Ada. Spesifiknya apa Pak kalau di jurusan kita? Kalau aku di ekonomi, manajemen dan akuntansi. Iya. Oke. Nah kalau di Pak Munawir mungkin jurusan komputer Ada ya. komputer. Oke, apa aja Pak? Jurusan komputer ya? Iya, Komputer. ada komputer. Kalau di banyak sih kita ada 27 program studi di sini. 27 Iya, prodi ya. 27 prodi, termasuk di situ kita udah ada PPS. Sudah ada pasca juga. Pasca udah ada. S2, pasca sarjana itu ada Untuk 3 prodi di jurusan situ. biologi ya. Ada biologi, ada pendidikan agama Islam, ada PSN. Ya. Nah, jadi selain itu juga di FKIP juga luar biasa banyak itu Banyak. prodi-prodi yang berkesinambungan. Dan kita kan yang di FKIP itu kan yang berprestasi di Penjasnya kan. Iya. Banyak atlet nasional dari Penjas juga kan. Iya. Nah, ada PGSD. PGSD. Kemudian kalau di FI tadi ada 2 prodi, ada FKM. Nah, kesehatan masyarakat juga kita punya. Kemudian juga kita punya FTP, teknologi pertanian. Nah, kan di situ ada teknologinya, iya kan? Nah, bagaimana menggunakan akan sinkronisasi semua begitu. Oh, karena temanya itu USM goes to Iya. 5.0, Iya. mau nggak mau semua fakultas ini harus mengikuti tren itu untuk menuju ke USM. Iya, itu gitu. Dan kalau kita bicara hari ini kan bicara kampus ya, Iya. komponen Pak Munawir itu kan ada tridharma perguruan tinggi. Iya, benar. Ada pendidikan, pengajaran, Iya, betul. penelitian, dan pengabdian. Betul. Saya yakin banyak sekali mungkin juga dosen-dosen yang kita terus lakukan. Iya. Kita akan Iya. beradaptasi terus dengan Iya, itu. Nah, benar. pengabdian nih spesifik. Nah, kalau pengabdian otomatis minggu-minggu ini udah kita Iya. terapkan. Dalam 2 minggu terakhir Iya, ini udah kita benar. terapkan ke SMA yang sekitaran Banda Aceh Iya, di Lokna ya. Kalau Iya, spesifiknya di iya. Lokna. Yang workshop itu salah satunya yang Workshop itu salah satunya. Workshop itu kebetulan kan kalau workshop kebetulan adanya di aula di atas. Nah kalau di sini. kalau pengabdian masyarakatnya bapak ini Ya. ke SMA-nya masing-masing yang di Lokna itu Kita langsung datang jemput bola lah Jemput ibaratnya. bola. Nah, jadi memang itu, jadi pada kita nggak hanya berbuat untuk kita. Nah, jadi istilahnya kita juga berbuat mencari pahala yang untuk bisa dimanfaatkan oleh orang, oleh sekolah-sekolah. Nah, program digitalisasi ini kita juga sudah pernah melakukan di berbagai sekolah, di beberapa sekolah di Aceh Besar dan Banda Aceh, terutama di tingkat SMA. Nah, kita itu menamakan dengan Edusma. Nah, kenapa Edusma? Smart ya. Nah, jadi di situ ada pembelajaran yang memang harus mengikuti teknologi. Ada digitalisasi. Nah, mulai dari presensi, absensi, kemudian ujian. Nah, ujian juga kita set up.
Nah, aplikasi ujian mereka, ujian sekolah itu baik itu ulangan, UAS dan di akhir semester Kita juga yang set up. Oke. Nah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh berbagai sekolah yang ada di Banda Aceh Besar. Kalau sekarang ini sih enak ya, era digitalisasi ini enak. Maksudnya semua prasarana sudah ada. Iya. Connecting internet udah mumpuni lah, walaupun paling lambat se-Asia gitu ya, tapi masih mendingan lah. Ya. Benar. Maksudnya zaman saya dulu kuliah, saya kan lulus 98 ya. 98 zaman-zaman perjuangan dulu tuh. Iya. 98 saya lulus. Connecting internet masih Telkomnet instan yang 08098994 kali. Iya. Bunyi tateto. Iya. Udah gitu dulu ngumpet-ngumpet tuh, yang tahu saya ngambil internet dulu enggak, kalau keluarga kan bilang jangan pakai internet sembarangan Iya, gitu. benar. Mau nggak mau saya nyantol, ambil dikit dari ini, ambil dikit nih. Yang penting saya bisa connect internet gitu. Kalau sekarang udah enak, pakai Iya. kartu doang, colok ke handphone aja. Benar. Yes. Benar. Oke, jadi artinya SMA tadi ya? Iya, Sudah benar. kita Iya. lakukan pengabdian. Iya. Itu berarti tadi selain yang aplikasi itu apa lagi Pak kemudian? Nah, kemudian juga enggak hanya untuk siswanya kita manfaatkan untuk aplikasi e-tamu misalkan. Nah, jadi setiap sekolah kan pasti ada kunjungan dari berbagai tamu-tamu. Nah, jadi kita nggak mengarahkan, tolonglah jangan lagi buat model buku gitu. Nah, dengan scan barcode, ya nggak ada lagi scan barcode, langsung si tamu melanjutkan pengisian buku tamunya. Nah, datanya tetap sama kayak di online, di manual. Akan tetapi jadi pada saat kan bisa diperiksa nih dari tanggal sekian ke tanggal sekian berapa orang sih yang mengunjungi. Nah begitu. Nah kemudian juga dari sisi buku tamu itu kita minta foto nih. Iya, foto si tamu itu foto. Jadi kan lebih resmi. Oh ya berarti orangnya, kita kenal orangnya, kemudian juga kita minta nomor handphonenya. Setelah kita set up itu, kemudian buku tamu itu diisi IKN-nya, indikator kepuasan. Iya, jadi di kunjungan itu kan muncul nih. Nah kepuasan ini tentang ini bagaimana, berapa. Nah, jadi bisa sekolah itu bisa memanfaatkan aplikasi digitalisasi kepada sekolah-sekolah yang sudah kita set up. Artinya banyak fitur yang memudahkan, efisien. Iya benar. Ya sebenarnya kan teknologi yang diterapkan di SMA itu sebelum diterapkan di SMA itu kan diterapkan di kampus kita dulu. Iya. Iya. Nah, untuk Jadi maksudnya langsung kita itu. media promonya kan itu kita ya, Iya. media promosi ke sekolah-sekolah Iya. seperti itu gitu. Iya. Ini kan kita ini kan kita tujuan untuk mempromokan ini kan. Iya, nah itu juga bagian dari PKN kita, pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi istilahnya kita sebagai dosen juga bisa memfasilitasi, bisa menjadi orang, bisa dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu sih tujuannya gitu. Sudah berapa sekolah? Ya. Sudah, kita ada 5 sekolah yang udah kita set up dan insya Allah memang targetnya itu di Aceh Besar dan Banda Aceh. Nah, Ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Iya. Karena gini, kalau kita bikin planning gitu. Iya benar. Kampus kita adanya di mana? Betul. Banda Banda Aceh. Aceh kan? Nah. Nah, Banda Aceh. Lingkungan yang terdekat dari kita mana? Iya. Ya Banda Aceh dan Aceh Besar. Iya, benar. Gitu. Kalau mungkin yang untuk yang jauh-jauh itu planning yang ke depan lah gitu ya. Yang kita kerja target kan sekitaran Banda Aceh dan Aceh Besar. Itu kan luas juga kan? Iya. Gitu. Apalagi tadi terkait SMA itu, Iya. karena juga artinya masih banyak yang Masih harus banyak, kita- insya Allah masih banyak guru banyak. yang harus kita jalani. Dan pada dasarnya kita buat pengabdian, kita ceritakan. Nah, jadi pihak sekolah itu senang. Nah, kami kenapa nggak dari dulu ya seperti ini? Kan kalau sekolah seneng, otomatis mereka kan ngomong ya udah anak-anak ini kalau mau nanti selesai dari SMA ini kuliah aja di Iya. Universitas Sarang kan gitu, tujuannya kan gitu. Iya, ada bukti Ada fisiknya. bukti Ya. fisiknya. Kita tinggal nama di situ. Iya, ada langsung ini buktinya loh. Gitu. Oke, terkait fasilitas yang pun ke depan apalagi yang akan dikembangkan, terus dikembangkan. Ya mungkin kalau di universitas bangunan-bangunannya juga Iya. akan kita akan tambah lagi kan, sekitar kayak yang di bawah Iya. itu. Ini kan kebetulan kita ada di lantai 3 ya. Lumayan tinggi ya. Iya. Yang di bawah-bawah itu mungkin akan dibangun lagi. Ke depan ini masih ada dibangun di depan sampai belakang, masih ada yang akan dibangun lagi untuk menambah kelas ya. Kita kayaknya sekarang ini kan pengen nambahin kelas-kelas buat perkuliahan. Nah, Sarana-prasarana. iya. Prasarananya gitu, lab juga gitu kan ya. Pak Munawir apa nih? Nah, Misalnya untuk Fuksi sendiri. Nah, kalau di Fuksi sendiri memang terus mengembangkan aplikasi-aplikasi yang
sekarang ini, bagi nanti ada berbasis AI tadi ya. Nah, jadi yang kita udah kembangkan tadi itu ada di Penmaru lah istilahnya. Jadi Penmaru itu ada 3 program sebenarnya. Ada program reguler, ada program kelas karyawan, dan juga program rekognisi pembelajaran lampau. Nah, rekognisi pembelajaran lampau atau dinamakan dengan RPL sekarang ini. Sekarang ini RPL itu juga ada 2. Ada RPL transfer SKS, ada RPL perolehan SKS. Nah, jadi nggak hanya istilahnya kita belum dapat ini, ada bapak ibu karyawan masih SMA misalkan, nah boleh kuliah. Ya mungkin bisa jadi dengan SMA itu dikonversi mata kuliah dengan kerjaan. Artinya nggak perlu sampai Nggak perlu 4 tahun, itu tidak. Potong Itu setengah. konversi tadi bisa potong setengah. Nah, maksudnya ini kalau RPL itu berbedanya lisensi di situ lah perbedaannya. Lebih mempersingkat perkuliahannya. Artinya program-program kita punya banyak program. Iya, sesuai kita bisa sesuaikan. Benar. Umpama mampunya esensi aja nih, yang buat kelas karyawan, berarti kan ikutnya yang kelas karyawan. Oh mampunya nih RPL, ikutnya di RPL, gitu. Tergantung kemampuan. Iya, dan itu kan memang ada berbagai syarat. Banyak syarat. Kalau kerja 5 tahun nih, Iya. baru bisa direkognisi. Iya. Itulah yang namanya dengan rekognisi, diakui. Begitu, jadi kerjaan kita itu diakuin, itu nanti diminta sertifikatnya, surat SK dan lain sebagainya, banyak syaratnya. Oke, jadi untuk reguler, ekstensi dan juga tadi RPL. Iya, profesional. benar profesional ya. Berarti Pak, luar biasa perkembangan kita Iya, terus adaptasi dengan teknologi yang ada Iya, dan bagaimana terus tadi fasilitas prasarana Iya. ya, dan juga fungsi terus. Iya, terus berkembang. Pokoknya kita dan AI tadi. Iya. kebetulan kan memang kita harus nggak boleh ketinggalan sama teknologi lah. Yes. Di saat teknologi itu maju, kita juga harus maju. Iya. Jangan berdiri di tempat kan. Benar. Contohnya kayak saya gini, walaupun pengalaman sih ya, kalau ngomongin masalah pekerjaan itu pengalaman sebenarnya. Berani mencoba segala sesuatu yang baru gitu kan. Betul. Jadi kita nggak ketinggalan. Bisa dengan pengalaman-pengalaman Iya, tadi kan. betul. Kita tadi kayak workshop gitu. Iya, Itu workshop. juga untuk anak-anak muda nih. Iya, Jadi benar. Gen Z ini. Iya. Jadi jangan cuma kuliah, kita juga banyak kegiatan-kegiatan Iya, juga pas Ya, di kampus. makanya kalau ada workshop itu sebenarnya sekilas tuh untuk mengembangkan pikiran mereka Iya, gitu. betul. Potensi diri. Potensi diri lah. Contoh kayak minatnya apa sih nih? Nah kan diadain nih Iya. workshop. Apa robotik, apa bikin pasar apa Iya. gitu untuk orang ekonomi ya kan. Kalau bagian Pak ini kan bagian teknologi. Iya, benar. Nah, kalau kami kemarin baru minggu lalu kita adakan workshop bersama Pandi. Bersama? Pandi. Nah, Pandi itu penyedia domain Indonesia. Nah, Jadi yang kayak sumik di kita gitu. Pandi itu yang menyediakan domain.id. Ya. Nah, kalau .com itu kan dari luar. Websitenya gitu Ya, domainnya. Bukannya? Domain. Oke, domainnya. Ibu bisa bedain antara website dengan domain. Iya. Kalau website itu secara keseluruhan Nah. jadi satu, Iya. itu namanya website. Iya, betul. Tapi kalau domain cuma nama ibu doang. Coba johnny.com itu Yes, domain yes, namanya. yes. Jadi misalkan contohnya indah.id. Ya, indah.id. Spesifik Ah, tentang ya, benar. informasi Ya, semua di situ. indah.id yang megang di Indonesia itu Pandi namanya. Oke. Kalau di luar negeri ada namanya domain master, Iya. itu .com, .org, .net, nah itu Iya. domain master yang megang. Dan kita adalah sumbernya. Iya, jadi kebetulan kita dipercayakan juga ke kita narasumber. Ya, saya cuma Kita tetap berbenah nih istilahnya. ini ngisi nih Pak Munawir ngisi. Kalau saya nggak ngisi, saya ngisi enggak, cuma mantau aja. Siap. Cuma melihat saja. Iya. Terima kasih banyak kawan. Jadi perkembangan perkembangan terus kita kembangkan, dan kita nggak hanya di dalam, akan tetapi juga mitra-mitra kita dari luar di bidang teknologi juga kita insya Allah sudah dilihat. Nah, kenapa dilihat? Kita dijadikan narasumber dan lain sebagainya. Berarti kan kita ada kontribusi keluar. Nah, jadi tidak hanya di dalam untuk membenah. Nah, kembali juga terkait dengan perkuliahan tadi. Perkuliahan kita juga udah ada e-learning. Nah, kan untuk memudahkan. Kalau dulu mungkin kita kenal dengan beberapa kampus yang terbuka misalkan, nah jadi e-learning wajib. Jadi kita juga ada e-learning. Nah, kemudian nanti pengembangan ke depan kita maunya di bidang AI-nya, augmented reality. Nah, itu target pengembangan untuk
Ya pokoknya intinya, ini kita ringkas saja semuanya ya. Di antara semuanya itu intinya kita nggak mau ketinggalan dengan teknologi. Pengembangan diri step by step, pengembangan teknologinya kita step by step. Setiap ada teknologi yang maju kita pasti ngikut. Adaptasi terus. Pasti gitu. Adaptasi terus. Terima kasih banyak, Ampun, Pak Tabir. Sama-sama. Dalam closing statement-nya, silakan, Ampun. Untuk teman-teman siswa jangan ragu untuk kuliah di Universitas Islami Mekah, karena kita untuk maju itu kan kita harus bersama-sama kan. Kalau mau memajukan itu harus bersama-sama, baik dari siswanya maupun kita dari kampus Universitas Islami Mekah. Terima kasih Ampun Raja. Oke. Nah, jadi kalau harapan saya kepada siswa-siswi, jadi lihat perkembangannya. Kita terus berkembang. Nah, kemudian lihat potensi kita bisa kemana, kita mau apa, kita mau jadi apa. Jadi sehingga memang kampus Universitas Islami Mekah siap untuk menerima adik-adik siswa di tingkat SMA sekarang yang udah kelas 3 ya. Jadi kita siap untuk berkontribusi, siap untuk terus berjuang untuk adik-adik semua. Kemudian juga pola pikir kita terutama di digitalisasi ini. Nah, kita di Universitas Islami Mekah tetap untuk ke depan fokus digitalisasi, pengembangan sistem-sistem yang dulunya mungkin masih manual, sekarang kita sudah by system semua. Adik-adik jangan ragu untuk mendaftar, cukup klik di pmb.seramimekah.ac.id, kemudian isikan data identitas, selanjutnya nanti akan masuk formulir pembayaran itu di billing, email akan connect, kemudian bayar virtual account di mobile banking. Nah, selanjutnya akan terverifikasi, kemudian juga ada prosesnya ikut ujian. Nah, ujian juga nggak perlu ke sini. Ujian kita pantau melalui sistem, nanti kita berikan hak akses. Selanjutnya untuk hasil ujian juga di sistem. Nah, begitu sangat memudahkan adik-adik semua. Kemudian juga dari sisi biaya tidak perlu harus ke sini terlebih dahulu. Boleh di kampung, jauh dengan Banda Aceh, jadi tidak perlu ke Banda Aceh untuk mendaftar, tetapi boleh di sistem. Selamat, kemudian sampai jumpa di Universitas Islami Mekah. Kami doakan juga bisa lulus di SMA, SMK MAN yang ada di seluruh Aceh. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tabir. Terima kasih juga Sobat USM dimanapun berada. Jangan lupa yang pastinya untuk subscribe, share juga untuk teman-teman lain yang mungkin juga belum tahu informasinya lengkap di podcast ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa.